Bayangkan, di tengah pesta yang penuh tawa dan kebahagiaan, di hadapan semua undangan yang hadir, seorang suami berdiri, lalu dengan dingin mengucapkan kata yang tak pernah diharapkan seorang istri. Perceraian diumumkan bukan di ruang sidang, bukan di balik pintu rumah, tapi di depan semua orang yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan. Semua terdiam, semua terpaku. Tidak ada yang menyangka bahwa balasan sang istri justru membuat pesta itu berubah menjadi panggung penyesalan. Inilah kisah penuh luka, air mata, sekaligus kebangkitan. Suami ceraikan aku di depan undangan pesta. Semua terdiam melihat balasanku. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan mengguncang emosi hingga akhir. Gaun biru langit yang kupakai malam itu terasa seperti simbol kebahagiaan. Aku tersenyum di depan cermin, membetulkan sedikit riasan, lalu menatap pantulan diriku. 7 tahun pernikahan, Ratih, kau berhasil sampai di titik ini, gumamku lirih, meyakinkan diri bahwa semua pengorbananku bersama Ardi tidak sia-sia. Aku ingin percaya bahwa pesta ulang tahun pernikahan ini akan menjadi malam indah. Lampu kristal di aula hotel berkilau mewah, memantulkan cahaya emas yang menyilaukan. Tamu-tamu berdatangan dengan gaun dan jas elegan. Musik lembut mengiringi langkah mereka, membuat suasana tampak sempurna. Aku berdiri di samping Ardi, menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, meski tubuhku lelah setelah seharian mempersiapkan acara. Ardi tampak gagah dengan jas hitamnya, senyum angkuh terpasang di wajahnya. Lihat, semua orang kagum padaku, bisiknya pelan padaku, seolah pesta ini sepenuhnya adalah panggung kebesarannya. Aku hanya mengangguk, menahan kata-kata. Selama ini aku sudah terbiasa melihat sikapnya yang ingin selalu dipuji dan dipandang tinggi. Ketika jam menunjuk pukul 8 malam, Ardi melangkah ke panggung kecil di tengah ruangan, mengambil mikrofon, dan menatap semua tamu dengan percaya diri. Aku berdiri di sampingnya, siap mendengar pidatonya yang kupikir berisi ucapan terima kasih dan penghargaan pada keluarga kecil kami. Tapi hatiku mulai berdebar aneh, seolah ada firasat buruk. Saudara-saudara sekalian, suara Ardi bergema, tenang namun tegas. Malam ini bukan hanya perayaan ulang tahun pernikahan. Malam ini juga menjadi saksi dari keputusan besar dalam hidupku. Tamu-tamu saling pandang, menunggu kalimat berikutnya. Aku menoleh padanya, menanti kata-kata manis yang biasa ia ucapkan di depan banyak orang. Tapi yang keluar justru petir yang menghancurkan segalanya. Mulai malam ini, saya menceraikan istri saya, Ratih, di depan kalian semua. Ucapnya lantang. Suasana seketika membeku. Musik terhenti, gelas-gelas yang terangkat untuk bersulang kembali diletakkan, dan puluhan mata terarah padaku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tak percaya. Ardi, apa maksudmu? Tanyaku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Tapi ia menoleh dengan tatapan dingin, seolah aku hanyalah beban yang harus segera disingkirkan. Aku sudah cukup hidup dengan wanita tak berguna yang hanya numpang hidup dari keringatku, ucapnya lagi, menusuk hatiku lebih dalam daripada belati tajam. Dari sudut ruangan, terdengar tawa kecil seorang wanita. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan dengan gaun merah menyala, menatapku dengan senyum sinis. Hati kecilku berbisik, itu dia, selingkuhannya. Aku merasakan tubuhku gemetar, tapi aku paksa berdiri tegak agar tidak terlihat hancur di depan mereka semua. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara tamu. Astaga, dia diceraikan di depan umum, betapa malangnya Ratih. Ada pula yang menatapku dengan tatapan penuh rasa puas, seakan mereka menikmati drama yang dipertontonkan. Aku ingin berlari keluar ruangan, tapi kakiku terasa terpaku di lantai, berat seperti batu. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Malam yang kupikir akan jadi kenangan terindah berubah menjadi mimpi buruk yang mempermalukanku di depan semua orang. Namun di tengah rasa hancur itu, ada api kecil yang mulai menyala dalam diriku. Aku tidak boleh runtuh sekarang, bukan di hadapan mereka semua. Ruangan megah itu berubah menjadi panggung kehinaan bagiku. Musik sudah berhenti,
bahkan pelayan pun terhenti di tempat, menatapku dengan mata penuh tanda tanya. Aku berdiri di samping Ardi, suamiku, atau mungkin mantan suamiku kini, sementara ia tetap tegak dengan wajah tanpa penyesalan. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar, menusuk telingaku seperti jarum. Kasihan sekali Ratih, padahal cantik, tapi ditinggal suami di depan umum, sepertinya Ardi sudah punya pengganti. Kalimat-kalimat itu membuat nafasku tersengal, seakan oksigen di ruangan itu lenyap. Paman dari pihak keluargaku, yang duduk di meja depan, tiba-tiba berdiri. Ardi, kau keterlaluan. Ini bukan cara seorang lelaki terhormat memperlakukan istrinya. Suaranya lantang, membuat suasana makin panas. Beberapa tamu lain mengangguk setuju, tapi Ardi hanya melambaikan tangan dengan angkuh. Keputusan sudah bulat. Aku tak ingin lagi hidup bersama wanita ini, ucap Ardi dingin, tanpa sedikit pun ragu. Kata-katanya bagai palu godam menghantam kepalaku. Aku merasa dadaku sesak, seolah seluruh dunia menertawakanku. Aku menoleh ke arah para tamu. Ada yang menatapku dengan iba, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel agar tidak terlihat terlibat, dan ada juga yang menahan senyum seolah menikmati drama yang terjadi. Aku sadar, malam itu bukan sekadar pesta, malam itu adalah arena pengadilan tanpa hakim, di mana aku dijadikan terdakwa. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahannya. Aku tahu, jika aku menangis atau berlutut memohon, maka semua orang akan menganggapku wanita lemah dan menyedihkan. Aku tidak ingin memberi Ardi kepuasan itu. Jadi aku hanya berdiri tegak, meski hatiku sudah hancur berkeping-keping. Ardi, kau tidak sadar apa yang kau lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar, berusaha tetap tegar. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Aku sangat sadar, Ratih. Kau hanya istri yang tak berguna. Aku ingin bebas darimu. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada belati paling tajam sekalipun. Di meja belakang, seorang wanita dengan gaun merah menyala tersenyum puas. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku. Dia tidak perlu berkata apa-apa, karena seluruh sikapnya sudah berteriak, aku yang menang. Aku ingin menghampirinya dan menamparkan wajahnya, tapi aku tahu, itu hanya akan mempermalukanku lebih jauh. Suasana semakin hening. Semua menunggu reaksiku. Aku tahu, satu gerakanku akan menjadi bahan gosip selama bertahun-tahun. Aku bisa saja runtuh saat itu juga, tapi aku memilih untuk berdiri diam, menelan semua penghinaan, dan menyimpan amarahku dalam hati. Di tengah kehancuran itu, aku mulai sadar. Malam ini mungkin benar-benar malam yang akan mengubah hidupku. Aku bisa memilih untuk tenggelam dalam rasa malu, atau aku bisa memilih untuk bangkit dan melawan. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Semua mata masih menatapku, menunggu apakah aku akan menangis, marah, atau mungkin pingsan di tempat. Tapi aku tahu, justru di momen itulah harga diriku dipertaruhkan. Aku menegakkan bahu, menatap lurus ke arah Ardi yang berdiri angkuh di sampingku. Jika itu keputusanmu, Ardi, kataku dengan suara lantang yang terdengar menggema di ruangan, aku tidak akan memohon. Tapi ingat, semua yang kau miliki hari ini, berdiri di atas keringatku, pengorbananku, dan cintaku. Kau bisa menceraikanku, tapi kau tak bisa menghapus jejakku dalam hidupmu. Gemerisik suara tamu langsung terdengar. Beberapa wanita menutup mulutnya, terkejut dengan keberanianku. Bahkan ayah Ardi yang sedari tadi duduk dengan wajah tegang, kini tampak gelisah, seolah kata-kataku berhasil mengguncang harga diri keluarganya. Ardi tertawa sinis. Apa maksudmu? Kau pikir kau siapa? Semua ini milikku, Ratih. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Suaranya keras, tapi aku melihat ada sedikit kegugupan di matanya, sebuah tanda kecil bahwa ia tidak sekuat itu sebenarnya. Aku melangkah maju, mengambil mikrofon yang tadi dipakai MC, lalu menatap seluruh tamu. Kalian semua adalah saksi. Malam ini, Ardi memilih mempermalukan aku di depan umum. Tapi dengarkan baik-baik, aku tidak akan jatuh.
Aku akan berdiri, dan aku akan membuktikan bahwa seorang istri yang dianggap tak berguna bisa jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar bisikan kagum dari beberapa tamu. Aku bisa merasakan tatapan kagum dari mereka yang sebelumnya hanya memandangku dengan iba. Dan itu memberiku kekuatan baru. Ardi meraih lenganku dengan kasar. "Ratih, jangan membuat drama di sini," bisiknya geram. Tapi aku tersenyum dingin, menatapnya tanpa rasa takut. "Aku tidak membuat drama, Ardi. Kau yang menulis naskahnya. Aku hanya memberi akhir cerita yang berbeda." Aku melepaskan lenganku dari genggamannya, lalu berjalan anggun ke tengah ruangan. Gaunku yang sederhana terasa seperti jubah kebesaran. Aku tidak lagi merasa kecil atau hina, melainkan seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. "Mulai malam ini," ucapku dengan suara tegas, "aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Aku akan menunjukkan pada kalian semua bahwa aku bukan sekadar bayangan di balik pria bernama Ardi. Aku akan berdiri dengan caraku sendiri." Tepuk tangan terdengar dari sudut ruangan, hanya 1-2 orang, tapi cukup untuk membuat wajah Ardi memerah. Aku tahu, ini baru permulaan. Balasanku tidak berhenti di sini. Malam itu, di depan semua tamu, aku menyalakan api dalam diriku sendiri. Api yang akan membakar semua penghinaan yang pernah dia lemparkan padaku. Malam itu, setelah pesta berakhir dengan penuh bisikan dan tatapan tajam, aku berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah Ardi. Langkahku mungkin gemetar, tapi hatiku sudah bulat. Aku tidak akan kembali ke rumah yang dibangun atas nama kebohongan dan penghinaan. Di luar gedung, udara malam menyambutku dengan dingin menusuk. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang masih kacau. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayangan Ardi, aku merasa bebas. Meski kebebasan itu datang bersama rasa sakit yang mendalam. Paman menghampiriku, menepuk bahuku dengan penuh simpati. "Ratih, kau wanita kuat. Jangan biarkan kebiadaban Ardi menghancurkanmu. Ingat, kau masih punya keluarga." Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk menyalakan secercah harapan di hatiku. Namun, aku tahu belas kasih orang lain tidak akan cukup. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Malam itu aku bersumpah, aku akan mulai membangun hidupku dari nol. Jika Ardi menganggapku tak berguna, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang ia hina. Langkah pertama adalah melepaskan semua yang berhubungan dengan Ardi. Aku mengemasi barang-barangku dari rumah mewah itu hanya dengan koper sederhana. Setiap kali aku memasukkan gaun, sepatu, atau perhiasan yang ia beli, aku merasa sedang melepaskan rantai yang selama ini menjeratku. Aku memilih tinggal sementara di rumah kecil peninggalan almarhum ayahku. Rumah tua itu jauh dari kemewahan, tapi disitulah aku merasa damai. Dindingnya mungkin retak, catnya mengelupas, tapi tempat itu memberi aku sesuatu yang sudah lama hilang, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Hari-hari pertama tidak mudah. Aku bangun pagi dengan rasa hampa, mencoba menata ulang rutinitasku. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan, tidak ada lagi mobil mewah yang menunggu di garasi. Hanya diriku, dapur sederhana, dan semangat baru yang masih rapuh. Tapi justru dari kesederhanaan itu aku menemukan arti sebenarnya dari hidup. Aku mulai memasak sendiri, menata rumah, bahkan menanam bunga di halaman kecil. Hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele, kini menjadi sumber kebahagiaan yang tulus. Aku juga mulai membuka kembali buku-buku lama tentang bisnis kecil yang pernah kuimpikan. Dulu, Ardi selalu menertawakanku ketika aku berbicara soal usaha sendiri. "Itu hanya mimpi murahan," katanya. Tapi kini, aku ingin membuktikan bahwa mimpi murahan itulah yang akan menjadi langkah pertamaku menuju kebangkitan. Malam itu, saat aku duduk di beranda rumah tua dengan segelas teh hangat, aku menatap bintang-bintang dan berbisik pada diriku sendiri, "Ratih, ini baru awal. Jangan takut, kau sudah jatuh sedalam mungkin, jadi tidak ada jalan lain selain naik."
Dan aku tahu, besok aku akan memulai perjalanan baru, perjalanan menuju balasan yang sebenarnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk menembus jendela rumah tua yang kusam. Aku bangun dengan tekad baru. Hari-hari lamaku sebagai istri yang selalu bergantung pada kemewahan Ardi sudah berakhir. Kini, aku harus menciptakan jalanku sendiri, meski dimulai dari titik nol. Aku membuka buku catatan lama yang pernah kutulis sebelum menikah, berisi rencana kecil tentang bisnis kue rumahan. Dulu Ardi menertawakannya. Siapa yang mau beli kue buatanmu kalau toko besar ada di mana-mana? Katanya. Tapi hari ini, kata-kata ejekannya justru menjadi bahan bakar semangatku. Dengan uang tabungan seadanya, aku pergi ke pasar tradisional. Langkahku sempat ragu karena dompetku tidak lagi setebal dulu, tapi aku menepis rasa malu. Aku membeli bahan sederhana, tepung, gula, coklat, dan beberapa kotak kecil untuk kemasan. Rasanya seperti menata ulang hidupku dengan fondasi baru. Di dapur rumah tua itu, aku mulai memanggang kue pertamaku. Aroma harum memenuhi ruangan, membangkitkan kenangan masa kecilku bersama ibu yang dulu juga suka membuat kue. Aku tersenyum samar, merasa seakan ibu sedang mendukungku dari alam sana. Kue pertamaku tidak sempurna, beberapa gosong, beberapa terlalu manis. Tapi aku tidak menyerah. Malam itu aku mencoba lagi, berulang-ulang, sampai akhirnya aku menemukan rasa yang pas. Dari situ aku sadar, jatuh bangun adalah bagian dari proses, sama seperti hidupku. Esoknya, aku membawa beberapa kotak kue ke pasar. Awalnya aku malu menawarkan daganganku. Beberapa orang hanya melirik tanpa tertarik, sebagian bahkan menolak dengan kasar. Tapi aku tetap tersenyum, menahan perih di dada. Tidak apa-apa, Rati. Ini baru permulaan, bisikku pada diri sendiri. Lalu, seorang ibu muda membeli satu kotak. Dia kembali setelah beberapa menit, tersenyum lebar, dan membeli 5 kotak lagi. Enak sekali, Mbak. Saya mau pesan untuk acara arisan minggu depan, katanya. Hatiku langsung bergetar, itu adalah penjualan pertamaku, dan itu terasa lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah Ardi berikan. Berita tentang kuemu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan kecil datang satu persatu. Aku bekerja siang malam, tanganku lelah, tubuhku penat, tapi hatiku penuh kebahagiaan. Setiap kue yang keluar dari dapurku terasa seperti potongan kecil dari kebebasan dan martabatku yang kembali. Meski begitu, aku tahu jalanku masih panjang. Bisnisku baru sekecil titik, sementara Ardi dan keluarganya masih berdiri megah dengan harta dan nama besar. Tapi aku percaya, dari titik kecil inilah aku akan membangun kekuatan. Kekuatan yang suatu hari nanti akan membuat mereka menunduk. Malam itu, sambil menata pesanan untuk besok, aku berkata pada diriku sendiri di depan cermin, Ratih, kau bukan lagi istri yang hina. Kau adalah perempuan yang bangkit dari abu. Ingatlah, setiap kue yang kau buat adalah batu bata untuk membangun bentengmu sendiri. Dan dengan itu, aku merasa siap menghadapi hari esok. Sementara bisnisku perlahan mulai tumbuh, kabar mengejutkan datang dari keluarga Ardi. Perusahaan keluarganya yang selama ini tampak kokoh mulai goyah. Isu korupsi dan salah investasi membuat keuangan mereka kacau. Aku mendengar kabar itu dari seorang pelanggan yang bekerja di kantor pajak. Awalnya aku tidak percaya. Ardi yang begitu sombong, yang selalu memandangku rendah, kini sedang berada di ujung tanduk. Rasanya seperti mimpi. Namun semakin hari, berita itu makin jelas. Media lokal mulai memberitakan bahwa saham perusahaan Ardi anjlok drastis. Aku hanya bisa tersenyum getir. Tuhan memang tidak pernah tidur. Ketika mereka menertawakanku dan menyebutku, istri tak berguna, ternyata kehidupan sedang menyiapkan panggung balasan yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Sementara itu, bisnis kueku semakin ramai. Pesanan datang bukan hanya dari tetangga atau pasar, tapi juga dari toko kecil yang ingin menjadi reseller. Aku mulai merekrut beberapa ibu rumah tangga untuk membantuku. Dari dapur kecil di rumah tua, aku perlahan menciptakan lapangan kerja.
Di saat aku sibuk membangun dari nol, Ardi justru sibuk menutupi kehancuran keluarganya. Aku mendengar ia menjual beberapa mobil mewahnya, bahkan rumah besar yang dulu kami tinggali mulai dipasarkan secara diam-diam. Ironisnya, dulu dia mengusirku dari rumah itu dengan sombong, kini rumah itu tak lagi menjadi miliknya. Suatu sore, aku melihat Ardi di sebuah kafe. Ia duduk bersama seorang wanita, wanita yang dulu sering kulihat di pesta dengan gaun merah menyala. Namun kali ini, wajah wanita itu tampak tidak puas, bahkan marah. Mereka berdebat sengit, dan aku hanya menatap dari kejauhan dengan senyum tipis. Aku tidak mendekat, aku tidak ingin ikut campur. Biarlah mereka merasakan apa yang dulu pernah mereka berikan padaku, rasa malu, hinaan, dan keterpurukan. Aku cukup menjadi saksi bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar. Malamnya, aku menerima pesan singkat dari nomor asing. Ratih, bisakah kita bertemu? Aku butuh bicara. Itu pesan dari Ardi. Jantungku berdebar, bukan karena rindu, tapi karena aku tahu ia sudah mulai goyah. Lelaki yang dulu dengan pongah menceraikanku di depan banyak orang, kini datang dengan nada memohon. Aku menatap pesan itu lama. Dulu, aku mungkin akan langsung datang, masih membawa sisa cinta dan harapan. Tapi kini, aku berbeda. Aku bukan lagi Ratih yang lemah. Aku ingin ia menunggu. Aku ingin ia merasakan pahitnya penolakan. Aku mengetik balasan singkat, aku akan mempertimbangkannya. Hanya itu, tidak ada janji, tidak ada kepastian. Dan saat kukirim pesan itu, aku merasakan kekuatan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali, sementara Ardi terjebak dalam kehancurannya sendiri. Beberapa hari setelah pesannya, aku benar-benar melihat Ardi berdiri di depan rumah tuaku. Bukan dengan jas mahal dan mobil mewah seperti dulu, melainkan dengan kemeja kusut, wajah letih, dan mata yang dipenuhi lingkaran hitam. Untuk sesaat, aku hampir tidak mengenalinya. Ratih, suaranya serak, berbeda jauh dari nada sombong yang biasa ku dengar. Ia menatapku dengan tatapan penuh harap, seolah aku adalah satu-satunya penyelamatnya. Aku menahan diri, meski hatiku bergejolak. Ada apa, Ardi? Bukankah kau sudah melepasku dengan begitu bangga di depan semua orang? Tanyaku dingin. Aku ingin ia merasakan kembali kata-kata yang dulu ia lemparkan padaku tanpa rasa iba. Ardi menunduk, gengsi yang dulu menguasainya kini runtuh. Aku salah, Ratih, perusahaan hancur. Wanita itu meninggalkanku, dan keluargaku menyalahkan semua keputusanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, izinkan aku kembali. Hatiku teriris mendengarnya. Dulu aku pernah begitu mencintai pria ini, memberikan segalanya tanpa syarat. Tapi luka yang ia tinggalkan masih membekas, dan aku tahu, kembali padanya bukanlah pilihan. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi wanita yang sama. Aku menarik napas panjang, lalu menatap matanya tajam. Kau meninggalkanku saat aku paling mencintaimu, Ardi. Kau mempermalukanku di depan semua orang, mencapku istri tak berguna. Sekarang setelah kau jatuh, kau ingin kembali. Hidup bukan sekadar permainan tarik ulur seperti itu. Ardi berlutut di teras rumahku. Aku bisa mendengar suara tangisnya tertahan. Para tetangga yang lewat mulai memperhatikan. Ironis, dulu aku yang dipermalukan di depan umum, kini giliran dia yang menelan harga diri di hadapan orang banyak. Ratih, aku mohon, aku butuh kau. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak lagi merasa lemah oleh rayuan dan permohonannya. Aku telah menemukan diriku yang baru. Aku mengangkat daguku tinggi. Ardi, aku bukan lagi Ratih yang dulu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku untuk kedua kalinya. Jika kau datang untuk menebus kesalahan, lakukan itu dengan cara yang benar. Tapi jangan pernah berharap aku kembali padamu. Dengan suara tegas, aku menutup pintu rumah, meninggalkan Ardi terpuruk di teras. Hatiku bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar.
Untuk pertama kalinya, aku yang menentukan akhir cerita. Dan ini belum selesai, balasanku masih menunggu. Hari-hari berlalu setelah Ardi memohon di depan rumahku. Berita tentang kehancurannya menyebar cepat. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini berpaling, dan wanita yang pernah merebutnya dariku kini bersama pria kaya lain. Kehidupan benar-benar menelanjanginya tanpa ampun. Sementara itu, bisnis kueku semakin berkembang. Dari dapur rumah tua, aku kini memiliki toko kecil yang selalu ramai pembeli. Aku tidak lagi hanya menjual kue, tapi juga mempekerjakan puluhan ibu rumah tangga yang dulunya kesulitan ekonomi. Aku bukan hanya bangkit, aku telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Ironisnya, keluarga Ardi yang dulu menilaiku tak berguna kini mulai mendekatiku. Ibunya datang dengan wajah penuh penyesalan, meminta bantuanku untuk menalangi hutang keluarga. Aku menatapnya tanpa amarah, hanya dengan tatapan datar. Dulu, aku hanyalah menantu hina di mata kalian. Sekarang, aku yang kalian harapkan. Dunia memang lucu. Aku tidak langsung menolak, tapi aku juga tidak memberi. Aku hanya berkata, setiap orang harus belajar dari kejatuhan. Jangan anggap keberhasilan orang lain bisa dipinjam tanpa usaha. Kata-kataku membuat wajahnya memucat, tapi aku tahu, itulah pelajaran yang harus mereka terima. Ardi, di sisi lain, terus mencoba mendekat. Ia mengirim pesan panjang, meminta kesempatan, berjanji akan berubah. Namun setiap kata hanya terasa hampa bagiku. Aku sudah melihat wajah aslinya, dan tidak ada janji yang bisa menghapus luka penghinaan di pesta malam itu. Suatu hari, aku menghadiri sebuah acara bisnis lokal. Saat aku berdiri di podium sebagai pembicara tamu, aku melihat Ardi berdiri di antara kerumunan, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan hanya seorang penonton biasa. Tatapannya penuh penyesalan, tapi aku hanya memberikan senyum tipis. Aku berbicara lantang, jangan pernah remehkan seseorang hanya karena ia terlihat tak berdaya. Kadang, orang yang kalian anggap kecil justru bisa bangkit lebih tinggi daripada yang kalian bayangkan. Kalimat itu membuat beberapa orang menoleh pada Ardi, yang menunduk malu. Itu adalah balasanku, tanpa harus menyebut namanya. Setelah acara, banyak yang menghampiriku, menawari kerja sama. Sementara Ardi berjalan pulang dengan langkah gontai. Aku tidak perlu menghancurkannya dengan tanganku sendiri, ia sudah dihancurkan oleh kesombongan dan pilihannya. Tugasku hanya menunjukkan bahwa aku mampu berdiri lebih tinggi. Malam itu, di rumahku yang kini ramai dengan keluarga kecil yang kupekerjakan, aku duduk di beranda, menatap bintang. Aku sadar, balas dendam terbaik bukanlah membuat Ardi menderita, tapi membuat diriku sendiri bahagia, sukses, dan tak lagi bergantung padanya. Aku menutup mataku dan tersenyum. Terima kasih, Ardi, karena pernah menghancurkanku. Tanpa itu, aku takkan pernah menemukan kekuatanku sendiri. Balasanku telah selesai. Kini aku bukan lagi istri yang dihina, melainkan wanita yang berdiri gagah, dengan hidup yang penuh berkah. Di depan semua undangan, ia dihina, dijatuhkan, dan ditinggalkan. Namun siapa sangka, justru dari luka itulah, ia menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Perceraian yang seharusnya menjadi akhir, justru menjadi titik awal dari sebuah kebangkitan. Balasannya bukan dengan air mata, bukan dengan ratapan, tapi dengan martabat dan harga diri. Ingatlah kadang, apa yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, justru menjadi alasan kita berdiri lebih tinggi. Dan siapa yang meremehkan, akan terdiam melihat kebangkitan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh inspirasi berikutnya.